Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Wafatnya maaf, Tengku Zulkarnain pada malam Ramadan yang ke-29 usai azan maghrib dikumandangkan. 1 menit setelah azan maghrib usai, hembusan nafas terakhir itu berakhir. Pada saat itu kita kehilangan catatan kaki sejarah perjuangan politik Islam di Indonesia, karena kita lihat narasi-narasi dan ungkapan-ungkapan ceramah-ceramah Tengku Zulkarnain. Ternyata dia sangat mengerti konfigurasi politik pada awal kemerdekaan di masa pemilu tahun 55, juga di awal Orde Baru, dan juga di era sekarang. Dia sangat mengerti, bukan hanya mengerti tentang angka-angka perolehan suara PKI, suara perolehan Masyumi, perolehan suara partai NU di masa pemilihan umum yang pertama, tetapi juga kita bisa menyaksikan, bisa melihat, bisa menyimpulkan naluri politik dari Tengku Zulkarnain begitu kuat dan tajam, yang itu tidak dimiliki oleh Syekh Ali Jabir ataupun almarhum Ustadz At-Twailibi, Mahir At-Twailibi. Tampaknya dia memiliki akar ya dalam politik nasional. Kita kalau menyaksikan kembali video-video dari Tengku Zulkarnain, dia mengerti tentang jatuh bangunnya kekuasaan atau derita, perjuangan, bahagia dan derita. Ngomong posisi teriak-teriak, lagi ceramah. Masya Allah. Mohon maaf ya. Astagfirullahaladzim. Jadi Ustadz Abdul Somad pun tidak memiliki naluri politik setajam Tengku Zulkarnain. Dan tidak hanya itu, akar-akar keislaman Zulkarnain itu sangat kuat ya. Di dalam salah satu video dia mengatakan umur 16 tahun dia sudah khutbah Jumat di depan publik, luar biasa ya. Bandingkan dengan saya khutbah Jumat yang pertama adalah tahun 2013 pada usia 2013 ya, pada usia saya 52 tahun. Itu khutbah Idul Fitri saya yang pertama, dan kira-kira umur 49 ya, umur 50, itulah khutbah Jumat saya yang pertama, umur 50, khutbah Jumat yang pertama. Itu menunjukkan Tengku Zulkarnain sudah mampu memberikan khutbah Jumat yang pertama pada usia 16 tahun. Berarti akar atau orang tuanya sudah mentarbiyah dia lama sebagai mujahid dakwah, dan tampak dia mengaji sana, mengaji kitab Mahali, mengaji kitab Minhajul Abidin Al-Ghazali, mengaji Kifayatul Akhyar. Itu kata Tengku Zulkarnain sendiri. Berarti dia memiliki komitmen, ikatan nurani yang sangat kuat ya terhadap Islam. Itu yang membuat Tengku Zulkarnain itu sangat mahal nilainya di hadapan penguasa, karena dia selalu kritis terhadap penguasa dengan tingkat kedalaman komitmen yang luar biasa, karena sejarah hidupnya yang memang sejak awal sudah dekat dengan Islam. Jadi tampaknya dalam kerangka
inilah, dalam perspektif inilah, kalau memang ada upaya-upaya pembunuhan dengan sengaja misalnya, saya tidak tahu, maka pembunuhan ini bernilai sangat tinggi, karena yang disasar adalah seorang mujahid dakwah yang sangat militannya, dan lidahnya cukup berbahaya karena memiliki berbahaya bagi kebatilan, berbahaya bagi kezaliman, dan dia begitu fasih membangun sebuah artikulasi politik yang bermuatan ideologi Islam yang mencerahkan umat dan mencerahkan kita semua. Pada level tertentu, pada tingkat tertentu, tentu keistimewaan naluri politik dan perspektif perjuangan politik umat Islam di Indonesia itu tidak bisa dibandingkan dengan Muhammad atau Syekh Ali Jaber, yang memang dia baru saja menjadi warga negara Indonesia, atau tidak bisa dibandingkan dengan almarhum Ustadz Mahir At-Tuwailibi, yang dalam narasi-narasinya betul-betul sangat normatif, sementara Tengku Zulkarnain sangat reflektif dan sangat berakar pada perjuangan umat Islam Indonesia sejak awal kemerdekaan. Simbolannya, Ustadz Zulkarnain memiliki nilai yang sangat tinggi sebagai mujahid dakwah dalam konteks politik Indonesia modern. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Padang itu tertua di semester Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya batuk-batuk.